Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya Revi Agustin Suhardi, siswi dari SMA Pangudi Luhur Yogyakarta. Saya mendapatkan tugas yaitu wawancara tentang berdikari. Oke, yang pertama-tama tentang identitas narasumber terlebih dahulu. Yang pertama, bisa tolong sebutkan nama lengkapnya. Rintang Awan Eltri Bakti Umbas. Oke, tempat dan tanggal lahir. Semarang 18 April 1967. Alamat dan asal narasumber. Alamatnya Perumahan Pendowo Harjo Indah, Kelurahan Pendowo Harjo, Kecamatan Sewon, Bantul. Oke, untuk asalnya. Asalnya dari Salatiga, Kota Salatiga. Selanjutnya untuk riwayat pendidikan dan pekerjaan. Mulai dari pendidikannya mulai dari SD. Ya. Oh iya, SD lulus tahun 1980 di SD Sidoarjo Lor 1 Salatiga. Kemudian tahun 1983 lulus SMP Negeri 1 Salatiga. Tahun 1986 lulus SMA Negeri 1 Salatiga. Dan tahun 1989 lulus Akademi Ilmu Statistik Jakarta. Kemudian tahun 1995 lulus Sarjana Statistik di IPB, Institut Pertanian Bogor. Tahun 2007 lulus Magister Ekonomi Pembangunan UPN Yogyakarta. Oke, untuk selanjutnya riwayat pekerjaan. Riwayat pekerjaan tahun 1990 mulai bekerja di BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dulu namanya masih kantor statistik ya, kantor statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian tahun 1993 itu tugas belajar di IPB itu untuk ambil S1-nya. Selesai tahun 1995, lalu kembali bekerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lagi. Tahun 2013 ditugaskan di BPS Provinsi Jambi sampai tahun 2020. Lalu mulai tahun 2020 menjadi Kepala BPS Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk medsos ada misalnya kayak IG. Ada apa? Bisa disebutkan? Lupa. Eltri Bakti kayaknya. Eltri Bakti, Eltri Bakti ya. IG-nya. Kemudian Facebook-nya Eltri Umbas, Facebook-nya. Sudah itu saja. Ya. Oke, untuk yang kedua, proses atau perjuangan. Oke, yang pertama, proses mendapatkan pekerjaan saat ini. Mendapatkan pekerjaan saat ini karir, jenjang karir ya. Dari perjuangannya sebetulnya kalau di Badan Pusat Statistik itu dimulai dari berjuang masuk di Akademi Ilmu Statistik dulu. Sekarang namanya Politeknik Statistik Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta, STIS. Itu ikatan dinas. Jadi zaman saya dulu waktu masuk Akademi Ilmu Statistik tahun 1986 itu langsung mendapatkan ikatan dinas. Ikatan dinas itu kita kuliah tidak membayar, malah dibayar. Nah sebenarnya karirnya jadi kan mulai dari itu ya. Jadi kan kita sekolah, nanti kalau tidak lulus DO. Jadi harus berjuang terus sampai dia lulus kemudian penempatan. Nah penempatannya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah itu berkarirnya ya dari nol, dari staf, kemudian pangkatnya kan naik terus kalau pegawai negeri ya. Sepanjang kita dedikasinya bagus,
ya naik sampai kemudian promosi menjadi kepala seksi, lalu promosi lagi menjadi kepala bidang, dan sekarang menjadi kepala BPS. Gitu. Untuk yang kedua, usaha apa saja yang dilakukan untuk meraih cita-cita atau harapan? Usaha yang dilakukan, kalau saya ya mungkin belajar dengan sungguh-sungguh ya. Iya. Jadi ini Akademi Ilmu Statistik atau sekarang namanya Sekolah Tinggi Ilmu Statistik itu mata kuliah pokoknya adalah statistik. Statistik itu cabang dari mata kuliah matematika. Jadi untuk masuk menjadi mahasiswa di Akademi Ilmu Statistik, dia nilai matematikanya harus bagus. Nah, itu perjuangannya itu. Nah, puji Tuhan ketika dari SD, SMP, SMA saya suka pelajaran matematika. Suka, kalau kita suka kan namanya senang, apa aja PR itu kalau yang lain mengeluh, kalau iya PR dikerjakan, malah bukan PR aja nyoba-nyobaan gitu ya. Nah akhirnya suka, nilainya matematika bagus-bagus, bahasa Inggrisnya juga lumayan, akhirnya bisa masuk gitu. Terus yang ketiga, hal apa saja yang membuat semangat atau menjadikan diri kuat dalam meraih pekerjaan? Yang pertama orang tua. Ya, karena orang tua itu selalu mendukung untuk kita, memotivasi kita untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua guru juga. Jadi ketika kita mendapatkan guru yang baik, membimbing, saya mulai senang matematika itu karena guru matematika saya sejak SD sampai SMA itu bagus semua. Jadi beliau suka memberi, beda-beda orang tapi mereka sifatnya tuh selalu membimbing gitu, ngajarin. Kalau kita nggak tahu, karena saya juga suka ya, jadi nanya tuh langsung dijawab dan memberi arahan-arahan. Jadi guru itu memotivasi. Terus yang keempat, perjuangan yang berkesan selama ini. Perjuangan paling berkesan, pertama kali lulus dari Akademi Ilmu Statistik dan mulai bekerja di BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, itu harus melakukan pendataan, pengumpulan data, kan tugas pegawai BPS itu mengumpulkan data. Itu perjuangan yang paling berat adalah ketika kita melakukan pendataan di perusahaan yang sulit. Jadi kan kalau kita mendata kan yang ditanya ada masalah keuangan, perusahaan dan sebagainya. Nah, mungkin perusahaan tersebut takut pajak atau bagaimana sehingga sepertinya mau menolak tapi kan ya ada yang langsung menolak gitu ya. Diusir pernah, jadi pendata masuk mau wawancara minta data, diusir pernah, tapi diterima, tapi ngasih datanya ogah-ogahan. Nah, kan rasanya berat ya. Iya. Nah, itu perjuangan paling berat di awal-awal merintis bekerja sebagai pegawai BPS itu sebagai pendata, surveyor. Oke, untuk yang ketiga kita akan membahas tentang dinamika pekerjaan. Oke, mungkin bisa dijelaskan ritme atau pola kerja, jam masuk kerja sampai pulang kerja. Mungkin bisa diceritakan pada saat dulu pernah menjadi dosen. Oh iya pernah jadi sambil bekerja di BPS itu saya juga mengajar. Nah itu bisa diceritakan ritme pola kerjanya. Oh iya, jadi yang saat menjadi dosen ya. Iya. Oke. Kan saya hari kerja itu mulai masuk jam 7:30 pagi, kemudian pulangnya itu jam 4 sore. Kalau hari Senin sampai hari Kamis. Lalu Jumat itu mulai 7:30 pagi sampai jam 4:30 sore. Nah, ketika saya mengajar di UGM Fakultas MIPA itu sebetulnya dosen tidak tetap ya, bukan dosen tetap. Penugasan dari kantor karena di MIPA UGM itu membutuhkan perwakilan dosen yang berasal dari birokrat, dari pemerintahan gitu. Jadi saya ditugaskan mengajar. Itu kalau mengajar seminggu 2 kali,
hari Rabu dan hari Kamis biasanya dulu sekitar jam 1. Jadi Jam 1. mahasiswa habis sholat Oh, istirahat sholat Istirahat itu sholat. ya, kemudian mereka masuk jam 1 selama mengajarnya 1 jam, cuma 1 jam 1 tapi jam. 2 hari seminggu Oke. sama. Jadi jam hari Rabu jam 1, hari Kamis juga jam 1 sampai jam 2 gitu. Oke, untuk yang kedua, hal apa saja yang dilakukan selama bekerja atau rutinitas bekerja lah ya saat jadi dosen gitu. Saat jadi dosennya, Hmm. rutinitas bekerja biasa sebagai pegawai BPS dari jam 7:30 sampai jam 1, kan berangkat ke kantor, berangkat ke UGM itu kan perjalanan saya sekitar setengah jam. Jadi dari jam 7:30 sampai jam 12 biasanya ya saya kerja, kemudian jam 12 harus berangkat ke UGM karena mampir makan siang kan. Mampir makan siang, lalu jam 1 masuk ngajar. Ya lalu mengajar biasa 1 jam, kemudian pulang. Dan saat tahun 2011 saya pernah diminta untuk menjadi juri itu Olimpiade Statistika Nasional. Oh. Nah itu tuh Oke. ada apa namanya, ada kenang-kenangan. Oke. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan relasi atau rekan kerjanya Yang di kantor apa yang jadi dosen pas waktu jadi dosen. Kalau relasi mungkin ya hanya sesama dosen ya, Iya. sesama dosen UGM. Tetapi kita kadang-kadang diminta membantu menjadi selain menjadi dosen, diminta untuk menjadi konsultan ya. Konsultan. Dari beberapa perusahaan itu kan kadang membutuhkan konsultan dari sisi keahliannya statistiknya ya. Keahlian statistiknya kita mengawal pengumpulan data, mengawal penyusunan skripsi kalau mahasiswa. Nah itu saya sering membantu mahasiswa seperti itu. Jadi relasinya mahasiswa dan dosen. Iya. Oke, untuk yang keempat, hal apa saja yang ditangani dalam bidang benda orang atau dan lain-lain gitu. Hal-hal apa saja Yang yang ditangani ditangani? saat jadi dosen. Ya mahasiswa ya. Mahasiswa. Ya. Oke, untuk yang keempat, tantangan dalam pekerjaan. Kita akan membahas tentang itu. Oke, yang pertama ada tantangan dalam pekerja yang dihadapi selama menjadi dosen gitu. Tantangannya ini, kan saya kan ditugasin, bukan karena saya memang ini dosen ya, jadi ditugasi. Itu kadang terkendala oleh padatnya pekerjaan kantor sebagai pegawai BPS-nya, ya kan? Bentrokan gitu. Iya, jadi misal kalau bekerja di BPS itu kadang kita harus ada mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, mengajar kan sebagai dosen, mengajar petugas, pelatihan petugas kita sebagai instruktur gitu ya. Itu kalau waktunya berbenturan pada saat mengajar, nah itu akhirnya saya terpaksa izin kan nggak mengajar, karena itu kan dosennya sebagai pekerjaan tambahan, bukan pekerjaan tetap saya. Nah jadi ketika harus melaksanakan pekerjaan yang tetap sebagai pegawai BPS, saya harus mengorbankan sebagai dosennya. Nah itu kan akhirnya kalau kita izin, kurikulum itu kan sudah ditata ya, kurikulum mata kuliah yang kita ampu itu saya dulu pengumpulan dan penyajian data, kemudian diganti dengan metodologi penelitian. Itu dalam 1 semester kan harus diselesaikan sekian jam gitu ya. Nah kan ketika kita izin kan hilang nih berapa jam yang kita izin. Itu akhirnya membuat kita ngejarnya 1 semester selesai itu berat, Sulit ya. sulit ya, karena kan targetnya ada dan
Kalau nggak terkejar, saya akhirnya minta mereka nambah jam. Mahasiswa itu harus bersedia nambah jam. Nah, ketika mahasiswa diminta nambah jam, ada yang mengeluh, ya kan, ada yang merasa ini. Tetapi ya, saya sih bukan tipe yang killer gitu ya, enggak. Tapi yang penting asal kalian nilainya bagus, ya Tertib, ya tertib aja. Kalau misalnya mereka izin, yang penting memberitahu ada apa gitu. Oke, untuk yang selanjutnya, hal apa saja yang perlu disiapkan dalam bekerja? Mengajar nih. Bisa mengajar, bisa saat jadi PNS. Oh iya. Kalau mengajar, ketika kita mengajar tentu persiapan materi yang akan disampaikan pada hari itu, ya kan? Jadi malamnya kita harus persiapan matang, karena terutama mahasiswa UGM itu kan bukan mahasiswa yang sembarangan ya. Mereka kritis, mereka anak-anak pinter, mereka terpilih. Iya, terpilih. Jadi karena mereka memang kritis, kalau kita salah memberi penjelasan sedikit saja itu biasanya mereka akan komplain. Ya, menyampaikan, Bu, yang saya tahu begini kayak gitu. Nah, itu jadi ajang diskusi. Tetapi ya untuk menghadapi mahasiswa seperti itu ya tentu kita harus belajar. Kalau sebagai PNS-nya, karena tugas saya yang lama itu di penyusunan produk domestik regional bruto yang menghitung pertumbuhan ekonomi daerah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta waktu itu. Jadi persiapan untuk itu kita kalau di BPS itu memang sudah terstruktur. Jadi pada bulan Januari sampai bulan Maret, April itu sudah harus mengumpulkan data, semua data yang dibutuhkan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi itu. Jadi kita memang bekerjanya sudah runtut aja, dan memang saya lebih sering mengerjakannya di kantor, bukan di rumah. Tapi sudah terstruktur lah, jadi untuk terjadwal. Jadi dari mengumpulkan data, perencanaan dulu, merencanakan siapa yang akan didata, siapa yang bertugas mengumpulkan data kan gitu ya. Lalu pengumpulan data, setelah mengumpulkan data, diolah data tersebut, dihitung pertumbuhan. Kalau kan saya tugasnya pertumbuhan ekonomi, yang hitung pertumbuhan ekonominya. Lalu pertumbuhan ekonomi daerah itu harus direkonsiliasi dengan semua daerah di seluruh Indonesia. Jadi di pusat direkon angkanya, pertumbuhannya, kenaikan berapa, turun berapa, kan seperti itu harus direkonsiliasi. Setelah hasil rekonsiliasinya sudah ada kesepakatan bersama, baru dirilis. Pertumbuhan ekonominya harus dirilis, disampaikan ke publik. Lalu pertumbuhan ekonomi itu akan digunakan pemerintah dan stakeholder yang lain untuk kebijakan-kebijakan, baik kebijakan pembangunan, kalau mahasiswa atau perguruan tinggi ya untuk penyusunan analisis, kajian, penelitian mereka seperti itu. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga, keterampilan apa saja yang dibutuhkan atau yang disiapkan? Keterampilan kalau untuk mengajar tentu keterampilan keterampilan menyampaikan informasi kepada orang yang kita ajarkan gitu ya. Iya. Harus bisa. Jadi untuk terampil ya kita belajar ngomong. Kalau kita nggak susah ngomong ya nggak bisa mengajar. Susah ngomong ya susah. Jadi kita harus cerewet lah gitu ya. Jadi harus menyampaikan. Itu keterampilannya memang keterampilan berbicara sebetulnya. Kalau keterampilan sebagai pegawai BPS, keterampilan kita terutama adalah keterampilan menggali, mewawancarai, menggali informasi dari para responden yang dikumpulkan datanya, yang menjadi, kalau istilah di statistik itu unit statistiknya, responden-responden yang kita wawancarai. Nah, kita harus terampil menggali, karena kan responden ada yang jujur, ada yang tidak jujur, kan gitu ya. Jadi menggali supaya dia jujur itu gimana caranya, itu keterampilan itu. Oke, untuk yang terakhir, kendala yang pernah dihadapi dan bagaimana solusinya? Kalau kendala ini mungkin ini pekerjaan apa yang ini? Bisa yang mengajar, bisa yang juga ya.
Kalau kendala mungkin untuk mengajar menghadapi mahasiswa yang malas ya. Oh iya. Ya kan ada Sabar terus ya, sabar. mahasiswa yang kadang di kelas itu ngobrol. Nah itu kan Iya. saya paling nggak suka Iya. kalau ada mahasiswa kan kita ngajar mahasiswanya ngobrol tuh. Atau mahasiswa yang mengantuk di kelas. Itu juga jadi kendala. Iya. Karena walaupun dia nggak ganggu suara-suara tapi kan dia nggak tahu apa yang kita sampaikan. Iya. Nah jadi kalau mengajar untuk mengatasi kendala mengajar seperti itu, saya nggak biasa berdiri di depan kelas. Saya akan jalan keliling. Jadi ketika ada yang ngantuk, mending saya deketin. Kalian dicawil. Gitu. Nah, terus yang ngobrol juga gitu. Kalau nanya saya gitu kan, nggak nanya sama temennya. Gitu. Ya seperti itulah. Jadi saya cara mengatasi kendala mengajar. Tapi kalau kendala pekerjaan ya itu tadi menghadapi responden-responden yang sulit. Nah, mengatasi hal itu ya ada responden yang terpaksa kita duduk manis kan pegawainya bilang, oh bapak baru pergi kayak gitu. Tapi kalau kita tinggalkan dokumen yang harusnya mewawancarai, kita tinggalkan, saya titip dokumen untuk diisi karena tahu dia mesti tidak akan mengisi karena gelagatnya seperti itu, harus ketemu orangnya, itu ditungguin seharian di situ. Itu solusinya. Kan akhirnya nggak enak, respondennya nggak enak kan? Nah, akhirnya dilayani gitu aja. Cuman ya capek, itu aja. Kan capek nungguin seharian. Oke, untuk poin yang terakhir di sini ada tentang pesan untuk siswa. Di sini saya sudah siapkan 2 pertanyaan. Oke, yang pertama, pesan untuk menghadapi dunia kerja. Oh, pesan menghadapi dunia kerja. Jadi yang pertama, para siswa harus belajar dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Karena sekarang para siswa ini kan belajar. Tugasnya belajar ya belajar dengan sungguh-sungguh. Karena ketika lalai dalam satu mata pelajaran, mungkin ada yang disuka, ada yang tidak suka, kemudian lalai dalam satu mata pelajaran, hati-hati, satu mata pelajaran bisa mempengaruhi pelajaran yang lain kan gitu ya. Jadi usahakan memperoleh nilai yang baik. Jadi harus belajar sungguh-sungguh karena ternyata nilai kita terutama di SMA ya, nilai SMA, siswa SMA itu juga berpengaruh untuk kita masuk ke dunia kerja. Ada HRD atau biro yang rekrutmen pegawai itu ngecek kan sampai ke nilai SMA-nya. SMA ya. Iya, jadi harus hati-hati. Banyak sekali calon pekerja yang gagal hanya karena nilai di SMA-nya kurang bagus. Untuk mata pelajaran yang mungkin dia nggak suka ya. Iya. Nah itu, jadi semua harus ditekuni, harus belajar sungguh-sungguh. Kemudian ketika dia sudah belajar sungguh-sungguh, nilainya bagus, jangan berhenti di nilai bagus. Lulus SMA kemudian puas, nilai saya sudah bagus, lalu di perguruan tinggi dia lalai, tidak bisa juga. Masuk perguruan tinggi, kalau SMA kan sebaiknya memang melanjutkan ya, bukan SMK kan. Kalau SMK bekerja, tapi kalau SMA ya lanjut ke perguruan tinggi. Nah, lanjut perguruan tinggi, pilihlah jurusan yang sesuai dengan kemampuan, yang sesuai dengan hati nurani, passion, keinginannya, minatnya. Jangan memilih ngikutin maunya, kan ada orang tua misalnya maunya di teknik padahal anaknya suka di seni. Nah, usahakan memberi pengertian kepada orang tua bahwa passion ini penting. Kalau anak dipaksa mengikuti maunya orang tua, biasanya nggak akan berhasil. Gitu, karena semua itu punya talenta, semua siswa punya karunia yang berbeda-beda satu dengan yang lain, gitu ya. Iya. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, harapan untuk generasi muda. Harapan untuk generasi muda ya, yang pertama yaitu tadi belajar dengan sungguh-sungguh kalau dia masih sekolah. Kalau dia sudah bekerja ya bekerja dengan
profesional, berintegritas, dan amanah. Dan pesan yang selalu saya ingatkan juga ke anak-anak saya, bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau kita bekerja seperti untuk Tuhan, itu biasanya kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan itu kan maha tahu. Iya kan, beliau kan maha tahu. Jadi kita harus kerjakan sungguh-sungguh tadi dengan profesional, berintegritas, dan amanah. Oke, udah selesai Sudah. acaranya? Iya. Terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan. Sama-sama. Oke, sekian untuk wawancara kali ini. Saya berterima kasih. Been on the level. I'm climbing up the